Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita berjumpa dalam podcast program yang luar biasa, wow. Program ini disiapkan oleh Yayasan Tabur Tuai Bali, Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami senang berjumpa dengan saudara-saudara. Di hari ini kita kedatangan seorang ibu yang pasti cantik ya, wanita pasti cantik. Ya, Ibu Hana, saya memanggil beliau. Saudara-saudara, beliau akan berbicara tentang perjalanan hidup. Ya, kehadiran beliau tentu dalam rangka menceritakan bagaimana beliau mengenal Yesus, lalu melayani Tuhan. Ya, beliau adalah seorang majelis jemaat, tepatnya adalah seorang penginjil. Untuk lebih jelasnya, kita berkenalan dengan Ibu Hana. Ya, Ibu Hana, apa kabar? Puji Tuhan Yesus, luar biasa, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Saya dan teman-teman dimanapun berada ingin mengenal Ibu lebih dalam. Ya, mengenai nama, ya, lalu mengenai keluarga, jika berkenan, ya, suami atau anak-anak, ya, mungkin keluarga inti saja, Bu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Justus. Nama saya Suhana Nisari, tapi panggilan sehari-hari adalah Hana. Saya sudah berkeluarga, punya putra-putri 3 orang. Dan tentunya suami 1 ya Pak ya. Satu. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berasal dari Jawa. Dan background kami adalah sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus. Saya dari seberang atau dari keyakinan lain. Bersama juga anak-anak dan suami saya. Namun kami tinggal di Bali sudah lama. Sudah lama di Bali. Ibu bergereja di mana? Saya bergereja, puji Tuhan, semua atas izin Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus, bergereja di Jemaat Kristus Kasih GKPB Denpasar. Sebagai majelis jemaat. Betul. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, saya terpilih melalui Jemaat Kristus Kasih di majelis di penginjilan. Penginjilan, iya. Beliau sangat aktif di penginjilan, sangat aktif di persekutuan doa. Beliau aktif di banyak hal. Ya, saya cukup tahu itu. Untuk itu saya memberitahu saudara yang belum tahu. Ya, Bu Hana, terima kasih Ibu sudah memberitahu kita bahwa Ibu dulu tidak mengenal Yesus, sekarang mengenal Yesus. Betul. Iya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Ibu percaya kepada Yesus, atau kapan pertama kali Ibu mendengarkan tentang Yesus? Ya, kira-kira cerita seperti apa itu sehingga Ibu mengenal Yesus lalu percaya kepada Yesus? Baik. Awal mulanya sekitar di bulan awal Maret 2017, saya masih ingat itu. Saya mengalami mimpi, dan mimpi itu sampai 3 kali dalam 1 bulan di bulan Maret itu. Dan mimpi itu yang tidak pernah saya alami sepanjang kehidupan saya, yaitu mimpi di mana dunia ini selesai, Bapak. Dalam arti selesai, waktu itu saya melihat air bah seperti zamannya Nabi Nuh ya. Dan tidak ada manusia sama sekali, itu awalnya. Tetapi saya diselamatkan oleh satu pribadi, saya tidak tahu siapa waktu itu, tangannya tuh memegang tangan saya. Ketika saya melihat menoleh ke atas, saya tidak bisa lihat jelasnya bagaimana rupanya, tetapi saya melihat cahaya dan tangan dan berjubah putih. Ini benar-benar kisah nyata. Dan waktu itu saya diselamatkan dari gelombang laut. Dan satu-satunya hanya saya yang ada di situ. Saya kaget, di mana nih orang-orang yang lainnya, di mana keluarga saya. Cuman karena waktu kondisi mimpi, jadi saya cuma nanya, saya di mana, saya ngapain, dan saya lagi apa. Tapi memang saat itu saya
ketika air bah datang, jujur saya tidak bisa bernafas dengan sempurna tentunya ya. Dan tangan itu yang memegang saya sampai saya di di semacam kayak digandeng gitu ya, ditaruh di tepi pantai seperti itu. Dan selamatlah saya di situ. Ketika saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut, sudah tidak ada, Bapak. Saya sampai begini, ini mimpi atau nyata? Karena betul-betul saya dalam keadaan setengah sadar dan setengah tidak. Jadi bukan seperti mimpi-mimpi yang kata orang kembang mimpi. Betul-betul saya dalam keadaan terjaga. Kemudian saya terbangun, saya kaget. Tapi karena waktu ya, jadi saya mau bekerja dan beraktivitas, saya abaikan begitu saja. Tetapi sepanjang hari saya selalu mengingat mimpi itu. Kemudian seminggu mimpi lagi seperti itu. Namun saya tidak sampaikan kepada suami dan anak-anak. Sampai saya lupa di minggu ketiga atau keempat saya mimpi dengan mimpi yang sama. Dan pada saat jelang mimpi minggu pertama, kedua, ketiga itu saya betul-betul kepikiran siapakah orang itu yang menyelamatkan saya, apa arti mimpi itu, dan ada apa ini, seperti itu. Kemudian pada saat mimpi yang terakhir ketiga itu, baru saya dengar suara di mimpi itu, sebelum saya terbangun atau terjaga, suara itu yang akhirnya saya tahu sekarang bahwa itu suara Roh Kudus. Kamu buka YouTube, kamu buka sosial media, kamu cari yang namanya Yesus. Ini benar-benar sungguh saya alami. Akhirnya setelah saya bekerja, saya bisanya melihatkan pasti malam ya Pak ya. Yeah. Ketika saya sudah tidak beraktivitas, saya melihat di YouTube dan sosial media lainnya, di Google dan sebagainya, siapa Yesus. Nah disitulah muncul, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Oh ini maksudnya. Terus apa kaitannya dengan mimpi saya ketika saya ditolong oleh seseorang atau pribadi, di mana beliau berpakai jubah putih dan tangannya saya masih ingat sekali itu. Apa hubungannya? Nah kemudian saya cari tahu, nah disitulah muncul banyak pastor atau pendeta. Dari yang pendeta terkenal semuanya, dari yang dulunya belum pendeta sampai jadi pendeta yang mereka sebelumnya keyakinan lama ya Pak ya. Saya dengarkan semua khotbahnya, saya dengarkan semua kesaksiannya, itu hampir setiap hari saya Pak mendengarkan. Tentunya malam hari ya ketika semua sudah tidur. Seperti itu. Akhirnya saya tahu benar bahwa oh ini yang namanya Yesus. Oh ini adalah benar Allah yang benar. Nah namun sedikit saya potong sebentar. Sebelum saya mengenal pribadi yang namanya Yesus ini, yang dimana beliau ternyata adalah Allah yang benar, Juru Selamat dunia, Juru Selamat saya secara pribadi. Saya adalah seorang yang not good woman, not good mother, not good wife. Itu sebutannya. Jadi bukan seorang perempuan yang baik, bukan seorang istri yang baik, dan seorang ibu yang baik. Saya dulu pada saat di seberang, saya betul-betul kacau kehidupan saya. Saya benar-benar hidup dalam hancur-hancuran. Intinya, saya benar-benar terjerumus dalam dosa yang tidak bisa dihitung. Namun, saya punya keinginan dalam hati saya, Tuhan, saya ingin jadi yang baik. Saya ingin jadi pribadi yang benar. Tapi saya tidak tahu bagaimana yang harus saya lakukan, dengan cara apa. Kalau memang Engkau Tuhan yang benar, yang katanya di dalam kitab suci mengajarkan kebaikan kebenaran, tolong tunjukkan. Karena selama ini hidup saya hancur-hancuran. Intinya saya bergelimang dalam dosa. Bayangkan Pak, saya waktu itu tidak memperhatikan keluarga, rumah tangga suami saya hidup berhura-hura, saya hidup dalam, ya bergelimang dosa. Dan saya perokok berat, meminum berat, dulunya saya seorang singer atau penyanyi. Jadi saya betul-betul tidak bisa dikendalikan. Tetapi dalam hati saya ada kerinduan, saya ingin jadi orang yang benar, orang yang baik. Maka dari itu saya tantang, kalau memang Engkau Tuhan yang benar, tunjukkan. Karena selama ini saya tidak pernah mengalami ketika saya beribadah dalam keyakinan saya yang lama, saya belum tidak mengalami saya menjadi baik dan benar. Semakin saya berbuat, semakin ingin baik, semakin saya jatuh dalam dosa. Seperti itu kehidupan saya ya. Nah kemudian balik lagi ke cerita tadi, Tuhan menunjukkan pribadi beliau melalui mimpi saya. Ternyata saya dapat jawabannya, yang menolong saya itu adalah Tuhan Yesus.
Saya dengar kesaksian dari beberapa hamba Tuhan ketika saya melihat YouTube dan juga khotbahnya mereka, di mana Tuhan bisa menampakkan dirinya, yaitu Tuhan Yesus dengan cara apapun, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan bentuk apapun. Salah satu yang saya alami, yaitu dalam mimpi. Iya, ya, teman-teman sekalian, bulan Maret 2017. 2017. Betul. Iya, berarti bulan Maret merupakan bulan yang luar biasa. Iya, betul, Tiga Bapak. kali. Tiga kali. Iya, beliau bermimpi. Dan akhirnya kesimpulannya, orang yang menolong beliau di dalam mimpi itu, dalam peristiwa itu adalah Yesus Kristus. Betul sekali Bapak. Iya. Pada akhirnya saya tahu. Bu Hana, terus selanjutnya Ibu belajar. Ya. Apakah Ibu belajar sendiri, beli Alkitab lalu baca, ataukah ada si A, si B yang menuntun Ibu? Sebab tadi Ibu bilang Ibu sudah jadi majelis. Oh iya. Ya, pemikiran saya kalau sampai jadi majelis kan berarti punya ya sedikit lah, tidak sombong Bu ya, punyalah sedikit kemampuan. Sebab kalau saya pribadi kemampuan saya sangat minim, tidak mungkin saya mau jadi majelis. Saya bisa mempermalukan saya dan mempermalukan Tuhan. Iya, ya, jadi belajar Ibu seperti apa, siapa yang mendampingi Ibu ikut apa, ada ikut kursus, pelatihan, sehingga Ibu bisa, boleh dibilang naik level, maaf, tanda petik naik level. Dari yang tidak mengenal Yesus, lalu bla bla bla, sampai akhirnya Ibu dipercayakan jemaat. Itu kan jemaat paling besar di gereja Kristen Protestan di Bali, ribuan orang dipercayakan. Itu ada pemilihan. Ya, jadi tolong Ibu beritahu kita semua yang ada ikut program podcast ini, ya belajar Ibu bagaimana sehingga sampai akhirnya Ibu dipercayakan. Pasti semua karena kasih karunia. Ya, betul sekali Bapak. Nggih. Ya, terima kasih. Jadi memang waktu itu saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saat itu pertama saya memang tidak ada yang menuntun atau mengajari ya, langsung dari Roh Kudus. Itu luar biasa bagi saya, bersyukur sekali dalam kehidupan saya sampai selamanya. Begitu kasih karunia Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepada saya dan Roh Kudus yang telah menuntun, membimbing, memimpin dan memampukan saya. Nah, kemudian singkat cerita, saya dibaptis di bulan Juli. Ya, saya dibaptis di bulan Juli. Kemudian oleh Bapak Pendeta Sudira waktu itu. Kemudian saya juga dibimbing dan dibina oleh beliau. Namun sebelumnya memang saya mencari gereja, Pak. Saya selalu diarahkan oleh Roh Kudus dengan suara Roh Kudus, kamu harus cari gereja, kamu harus cari gereja. Saya setiap pulang kerja cari gereja. Bukan suatu kebetulan, saya diarahkan ke gereja Jemaat Kristus Kasih. Nah, disitulah pada saat itu saya masih ingat rapat Seninan. Saya ketemu beliau, Bapak Pendeta Sudira, kemudian saya ya banyak sekali yang diajarkan beliau pada saat itu. Kemudian saya mengaku segala kesalahan dosa saya curhat, saya sampai menangis dan sebagainya. Singkat cerita, saya tumbuh kembangnya di Jemaat Kristus Kasih. Dan puji Tuhan, suara itu tidak pernah lepas dari telinga saya, dari hati saya, yaitu suara Roh Kudus untuk saya selalu belajar, diingatkan belajar mengenai firman Tuhan dan siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Saya diingatkan selalu oleh suara itu yang akhirnya saya tahu itu suara Roh Kudus. Nah, kemudian saya belajar dan saya juga selalu berdoa, Tuhan tolong pimpin, tuntun, bimbing saya sudah Engkau selamatkan hidup saya, dan melalui yang saya ketahui oleh Roh Kudus dibimbing dari YouTube dan bimbingan oleh hamba Tuhan pada saat itu, yaitu Bapak Pendeta Sudira, dan juga saya diajarkan untuk membaca firman, berdoa. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya mau Engkau tuntun, bimbing, pimpin, dan Engkau bentuk. Akhirnya betul-betul Roh Kudus membentuk dan memimpin saya. Setiap hari saya membaca firman. Waktu itu saya belum punya Alkitab, Pak. Saya baca firmannya itu melalui khotbah dari YouTube dan Pendeta Sudira waktu itu. Saya mengikuti kegiatan seperti kebaktian ya, hari Minggu, ibadah saya ikuti. Saya rajin mengikuti. Tapi saya percaya kerajinan saya itu bukan karena saya bukan siapa-siapa, tetapi Roh Kudus yang menuntut saya. Kemudian singkat cerita, saya aktif dalam kegiatan persekutuan apapun dan
akhirnya salah satunya pemuridan. Kemudian saya dipilih oleh salah satu majelis pada saat itu dijadikan anggota pemuridan. Cuman saya bukan siapa-siapa, kok bisa saya jadi anggota. Sempat saya mau nolak, tetapi majelis tersebut memberikan support agar saya mau. Akhirnya puji Tuhan, saya berdoa dan saya terima sebagai anggota pemuridan. Singkat cerita, sampai saya menjadi ketua pemuridan pada saat itu. Nah, saat itu sudah berganti hamba Tuhannya oleh Bapak Pendeta Budiasa dan Bapak Pendeta Justus yang mengarahkan saya, yang mensupport saya dengan kesabaran beliau-beliau ini dan selalu mendukung kegiatan aktivitas apapun persekutuan yang ada di Jemaat Yesus Kasih. Dan apapun persekutuan itu saya tidak pernah menolak, baik dalam PWDK, pemuridan, dan kebaktian rumah tangga salah satunya. Saya soalnya ada kerinduan yang selalu ingin menyala-nyala untuk semakin dekat intim bersama Tuhan, dan saya juga mau menjadi saksi kasih Kristus, dan ya apa yang Tuhan mau atas hidup saya mau apapun itu untuk dibentuk oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti itu. Akhirnya pada suatu ketika saya menjadi majelis itu juga oleh Tuhan, atas kemurahan Tuhan tentunya ya. Dari jemaat-jemaat Kristus Kasih, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memilih saya. Jadi bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena kemurahan Tuhan melalui tangan-tangan jemaat Kristus Kasih memilih saya. Dan bagi saya itu, wow, surprise gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya dipilih oleh Tuhan. Seperti itu. Puji Tuhan. Dan akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya siap melayani Engkau dengan status saya sebagai majelis. Apapun itu, entah majelis pendamping, apapun. Dan akhirnya saya dipilih Tuhan sebagai majelis pendamping pemuridan atau kelompok tumbuh bersama. Iya. Saudara-saudara, kita cermati salah satu kalimat dari Bu Hana, menyala-nyala. Roh itu menyala-nyala. Iya, itu luar biasa, Bu. Lalu pada sisi yang lain, yang Ibu sampaikan tadi, yang saya tahu, roh menyala-nyala, melayani Tuhan menyala-nyala. Lalu ada, suami, anak-anak yang belum terpanggil atau belum percaya. Bagaimana Ibu mengomentari hal itu? Silakan. Ya, jadi memang benar kalau saya mau flashback pada saat saya pertama kali mengenal Tuhan, ditangkap Tuhan Yesus, dan akhirnya perjalanan iman saya, memang banyak pergumulan ya tentunya ya. Firman Tuhan mengatakan pikul salib. Nah, tentu waktu itu suami tidak setuju, sangat tidak setuju, anak-anak juga. Bahkan saya sempat diusir dari rumah, tetapi puji Tuhan Roh Kudus yang menguatkan saya, oleh suaranya yang selalu terngiang di telinga saya, kamu harus kuat iman di dalam Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di agama apapun, di ajaran apapun. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini, dan juga kamu hanya salah satu nama pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saya diingatkan selalu Roh Kudus dengan siapa yang juru selamat yang benar, seperti itu. Nah, disitulah saya dikuatkan iman saya. Memang pada saat itu suami, anak-anak tidak setuju, bahkan saya sudah cerita tadi, saya diusir, tetapi saya tidak keluar dari rumah itu. Bahkan ketika 1 minggu sebelum baptis, saya kumpulkan anak-anak dan suami saya untuk rapat keluarga. Saya utarakan bahwa saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan saya luar biasa ketika saya ditangkap oleh Tuhan, saya mengalami betul-betul sukacita yang tidak diberikan dunia ini, yang tidak bisa dibayangkan dan diperkatakan oleh apapun, dan saya mengalami damai sejahtera di hati saya yang sebelumnya saya tidak mengalami itu. Nah, itu saya ceritakan kepada suami dan anak-anak, tetapi tentunya mereka saat itu tidak percaya ya Pak ya. Tapi saya tetap menjelaskan, menjelaskan kepada mereka bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat kita semua, seperti itu. Namun ya itu tadi tetap ditolak sama mereka, tapi saya tetap maju terus, saya tidak mau menoleh ke belakang. Oleh tuntunan Roh Kudus saya diajarkan jangan menoleh ke belakang.
Saya tetap ibadah, bahkan pada saat ibadah saya dikuntit sama suami saya. Setelah ibadah saya diajak ribut. Tetapi puji Tuhannya, ketika saya diajak berdebat ribut oleh suami atau bertengkar, sama sekali saya tidak melawan loh Pak. Betul-betul Roh Kudus itu melembutkan hati saya, di mana ketika kita diserang oleh siapapun, jangan dibalas dengan kejahatan atau dengan ucapan yang tidak baik. Nah itu saya juga pelajari dalam khotbah yang saya dengar di YouTube. Seperti kalau engkau ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kirimu, seperti itu ya Pak ya. Nah saya tidak melawan sama sekali Pak Pendeta. Jadi saya berikan kesaksian saya ketika saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya ceritakan semuanya dan betul-betul saya tuh menjelaskannya dengan penuh kasih, tidak dengan yang marah-marah seperti itu. Nah ya seperti itu, akhirnya berjalannya waktu, saya percaya itu adalah karya atau pekerjaan Roh Kudus kepada keluarga saya, meskipun keluarga saya belum menerima sampai saat ini, di mana mereka dilembutkan hatinya. Akhirnya suami saya menyerah dalam artian saya dibiarkan iman saya di dalam iman yang baru sekarang, yaitu percaya Tuhan Yesus, begitu juga anak-anak saya. Dan puji Tuhannya lagi sekarang ini suami saya bahkan ketika saya melakukan pelayanan, aktivitas, percutuan dimanapun, itu diizinkan. Oh. Puji Tuhan, diizinkan. Sampai pulang jam berapapun, suami saya percaya, diizinkan. Kalau dulu enggak Pak, dikit-dikit sudah di WA, suruh pulang. Sekarang tidak. Dan saya selalu menghargai suami dan anak saya selalu bilang dan izin, saya mau ke sana, ke sini, mau persekutuan ini, mau pelayanan ini, ya Ma, silakan Ma. Dan termasuk anak-anak saya. Dan puji Tuhannya lagi, oleh Roh Kudus saya diingatkan, perkatakan Yesus di dalam rumahmu, di keluargamu, suami dan anak-anakmu. Dan ketika saya mau melakukan aktivitas apapun itu saya perkatakan, Tuhan Yesus menyertai, memelihara, menjaga Papa, memberkati Papa, mengasihi anak-anak. Saya perkatakan selalu. Itu bukan karena saya Bapak, tetapi Roh Kudus yang selalu memberikan kerinduan untuk memperkatakan Yesus di rumah saya. Dan puji Tuhannya mereka mau mendengarkan Pak. Setiap hari saya juga share firman Tuhan di dalam grup saya. Kalau dulu wah ditentang Pak, tapi sekarang ini Roh Kudus melembutkan mereka silent. Saya percaya Roh Kudus bekerja atas mereka, pasti mereka mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang saya sampaikan di grup keluarga. Dan yang terakhir waktu itu suami saya sakit, Bapak Pendeta Budiarse, Pak Pendeta Justus datang ke rumah saya, dan puji Tuhannya suami saya mau didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bagi saya suatu anugerah yang luar biasa untuk suami dan anak-anak. Dan saya percaya Pak, seperti firman Tuhan dikatakan, kerjakan bagianmu nak, aku akan kerjakan bagianku. Begitu Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya. Dan saya percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan selamatkan jiwa-jiwa anak-anak saya dan suami saya. Saya percaya dengan full faith. Bahkan bukan hanya 100%, 1000% mungkin saya percaya itu terjadi. Saya akan serahkan kepada Tuhan jiwa hidup anak-anak dan suami saya percaya itu. Dan puji Tuhannya sampai sekarang pun saya dibuat Roh Kudus, iman menyala-nyala, selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus untuk diberkati menjadi berkat, menjadi saksi kasih Kristus dimanapun saya berada. Itu bukan karena saya ya Pak ya, sekali lagi semua karena pekerjaan dan karya Roh Kudus. Iya, Bu Hana luar biasa. Kasih pasti Tuhan yang luar biasa. Semua yang mengikuti program ini, yang menonton, mendengarkan, Amin. Mereka diberkati Amin. Dengan kesaksian Amin. Ibu yang sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Berarti Bu dapat disimpulkan salah satu pergumulan Ibu, salah satu doa Ibu Hana adalah bagaimana nanti Tuhan yang mengatur, waktunya Tuhan yang terjadi, agar Bapak dan anak-anak seperti Ibu juga Amin. Mengakui saya percaya Yesus dengan dan iman Tuhan dan Juru Selamat. Ibu sangat yakin akan hal itu. Percaya dengan iman. Iya. Boleh Ibu sampaikan kendalanya apa Bu? Kendala yang Ibu rasakan selama ini ketika Ibu memberitakan Injil, termasuk kepada keluarga, kepada suami dan anak-anak. Kendala apa yang Ibu hadapi? Ibu bisa sharing kepada kami. Iya. Pergumulan saya saat ini, kendala saya, ya itu Pak. Jadi saat ini anak-anak sama suami, memang mereka menerima saya ya, sudah iman yang berbeda.
di mana iman saya di dalam Tuhan. Tetapi pergumulan saya adalah suami anak-anak saya sampai sekarang kan belum ya. Nah, kendalanya adalah justru di keluarga besar saya. Dalam artian keluarga besar itu saudara-saudara. Saya lupa cerita tadi, waktu itu saya memang sempat dibuang sama keluarga saudara saya, bahkan dirapatkan. Bahkan WA saya diblokir. Karena saya pindah keyakinan sama adik, kakak. Tetapi puji Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan, mereka juga diproses oleh Roh Kudus. Saya percaya itu mereka dilembutkan dan akhirnya mereka mau menerima saya kembali sebagai bagian dari saudara-saudara mereka juga. Nah, itu kendalanya Pak, pergumulan waktu itu pada saat saya pertama kali percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Namun yang sekarang-sekarang ini puji Tuhannya saya dilancarkan semua Bapak. Dalam artian dilancarkan oleh Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan aktivitas saya untuk melayani Tuhan, bersekutu bersama Tuhan itu betul-betul bagi saya itu dimudahkan sama Roh Kudus. Dan kalaupun ada kerikil-kerikil seperti pergumulan ya Pak ya, bagi saya itu adalah pikul salib. Seperti firman Tuhan dikatakan, pikul salib, sangkal diri, dan ikut saya. Jadi pergumulan apapun itu juga kepada teman-teman saya dijauhin, itu bagi saya itu sudah suatu hal yang biasa. Nah, selalu saya ingat di firman Tuhan, pikul salib, sangkal diri, percaya sama Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya, saya mau selalu itu ada di pikiran saya, di dalam hati saya. Dan saya mau selalu Roh Kudus untuk menguatkan, memampukan saya. Karena jujur, tanpa Roh Kudus, saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, saya bukan siapa-siapa. Nah, seperti itu Bapak. Jadi puji Tuhannya sekarang ini sangat dipermudah. Saya percaya dengan waktu Tuhan, anak-anak dan suami sebentar lagi diselamatkan. Amin. 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 Iya. Ya, Bu Hana, mungkin ini yang terakhir. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Ibu pesan Bu Hana kepada kita, kepada kami semua? Ya, sebagai orang Kristen. Ya. Pesan Ibu apa? Apa sesungguhnya tugas orang Kristen itu? Ya. Lalu apa kesan Ibu setelah Ibu boleh dibilang menghabiskan waktu untuk pelayanan? Ya, apa pesan dan kesan? Baik. Ya, pesan Ibu kepada teman-teman yang ada di rumah, yang mungkin tidak aktif, yang mungkin malas ke gereja. Lalu apa kesan Ibu setelah Ibu sangat-sangat aktif, sangat-sangat betul fokus dalam pelayanan? Silakan. Baik. Kesan saya pada saat saya pertama ditangkap Tuhan Yesus sampai saya bertumbuh iman di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman saya mengalami damai sejahtera yang tidak diberikan dunia ini. Yang betul-betul damai sejahtera abadi dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan saya, entah itu di dalam pergumulan atau apapun, saya betul-betul mengalami dalam artian tidak terpengaruh dengan pergumulan itu. Karena mata hati pikiran saya diarahkan oleh Roh Kudus hanya fokus memandang Tuhan Yesus saja sebagai Allah satu-satunya, juru selamat satu-satunya, dan memandang hanya fokus kepada firman-Nya saja. Nah, disitulah saya mau meresponi. Ini yang paling penting. Saya mau meresponi ketika Roh Kudus mengingatkan itu. Jadi kesan saya betul-betul mengalami yang di luar dugaan kehidupan saya yang lama dan kehidupan saya sekarang yang ada di dalam Tuhan Yesus, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan iman yang selalu menyala-nyala, ingin selalu memberitakan kabar baik Injil bagi jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan. Kemudian juga saya ingin selalu diberikan oleh Roh Kudus menjadi terang garam dimanapun saya berada, sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada saya, dan menjadi saksi kasih Kristus. Intinya, kesan saya adalah betul-betul luar biasa, hidup di dalam Tuhan, yaitu yang pertama adalah keselamatan, yang betul-betul keselamatan kekal, yang tidak diberikan dunia ini, hanya diberikan oleh satu-satunya Allah kita, Allah Esa, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat saya. Nah itu, jadi saya benar-benar mengalami yang tidak diberikan dunia ini kepada saya, mengalami sukacita, damai sejahtera dalam keadaan apapun juga, seperti itu. Dan kalau pesan saya, bagi saudara-saudara semua yang seiman, mari kita kuat iman di dalam Tuhan Yesus, berpengharapan, berfokus, bersandar diri, dan
percaya dengan full faith, iman hanya kepada Allah satu-satunya, Allah Esa, Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat dunia, Juru Selamat kita semuanya. Jangan mau dikalahkan oleh dunia ini. Tetap kuat iman dengan cara apa? Dengan cara berdoa setiap saat. Seperti kita bernafas, kita berdoa dan membaca firman. Karena ini adalah yang bisa membasuh jiwa kita. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Hanya bisa dibasuh oleh firman Tuhan. Kita harus meluangkan waktu. Diberikan oleh Tuhan 24 jam, kita diberikan 10% saja untuk mengingat Tuhan dengan cara berdoa dan membaca firman. Nah, membaca firman ini ya bukan bolong-bolong ya Pak ya, tentunya ya. Saya juga diajarkan oleh Roh Kudus untuk membaca firman itu setiap hari. Bahkan kalau bisa setiap pagi. Jadi sebelum kita beraktivitas, kita baca doa syafaat, doa mendoakan siapapun itu, kemudian kita baca firman. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas. Nah, itulah bukan karena kehebatan saya bukan siapa-siapa, tetapi Roh Kudus yang mengajarkan saya dan memberikan kerinduan kepada saya, dan saya mau meresponi. Yang terpenting adalah respon kepada Roh Kudus yang telah mengingatkan kita. Karena sekalipun Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kita diberikan kerinduan, tapi kalau kita tidak meresponi percuma Pak. Jadi harus ada konfirmasi. Allah yang telah memberikan kelimpahan kasih karunia, kita meresponi. Allah yang telah mengingatkan kita melalui Roh Kudus, kita meresponi. Nah, seperti itu. Kemudian, kita harus menjadi saksi kasih Kristus, terang garam dimanapun kita berada, khususnya bagi jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan. Baik keluarga, baik tetangga kanan kiri, saudara, dan siapapun itu yang telah ditunjuk oleh Tuhan kepada kita untuk kita menjadi saksi kasih Kristus dan terang garam serta memberitakan kabar baik itu tidak henti-hentinya selama kita hidup. Buat iman kita menyala-nyala dengan cara kita meminta Roh Kudus, buat iman saya menyala-nyala. Tolong Roh Kudus, buat iman saya kuat di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita. Nah, seperti itu. Wow. Kesan saya dan pesan saya Bapak. Wow. Semoga memberkati pribadi, lepas pribadi, dan khususnya kita semua. Luar biasa, luar biasa. Amin. Bu Ana, kita ada di minggu-minggu Prapaskah. Ya, Ibu, seorang penginjil majelis. Minggu di mana kita menghayati penderitaan Yesus. Iya, betul sekali, Pak. Yesus menderita mengganti kita. Betul. Ya. Lalu nanti kita akan merayakan kebangkitannya. Ya. Bahwa dia memang mati tetapi sebentar aja. Ya. Lalu dia hidup. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga mengalami kehidupan. Yes, amin. Ya, kira-kira Ibu mau menyampaikan apa terkait dengan situasi ini? Kita ada doa puasa di gereja, lalu ada program ini dan itu menghayati penderitaan Yesus. Ya, ini merupakan program dari Sinode dari gereja kita, Gereja Kristen Protestan di Bali. Betul. Kita terapkan itu di jemaat-jemaat, termasuk di Kristus Kasih, GKPP Jemaat Kristus Kasih ada puasa, ya kita mengajak membagi berkat. Ya, bagaimana Ibu memberi komentar terhadap hal ini terkait dengan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus? Baik. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus yang telah menderita di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, dan di hari ketiga bangkit, duduk sebelah kanan Bapa memberikan anugerah kebenaran hidup kekal kepada kita semua bagi yang percaya dan beriman dengan benar. Dalam masa sengsara ini, Prapaskah sampai Paskah, saya secara pribadi, saya juga mengajak saudara-saudara saya yang seiman, siapapun itu juga, mari kita lebih fokus lagi kepada apa yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, dan mari kita semakin bersekutu bersama Tuhan melalui persekutuan yang ada di gereja kita. Jangan ditinggalkan. Semakin kita rindu untuk bersekutu, baik dalam persekutuan mungkin di dalam kelompok tumbuh bersama atau di PWDK atau KRT, mari kita semakin rindu untuk kita semakin dekat dengan Tuhan melalui persekutuan ini. Karena ketika kita ada di dalam persekutuan itu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah itu. Karena memang adalah perintah dari firman Tuhan kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman, dan itu sama dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita memaknai puasa itu yang nomor satu adalah puasa secara rohani, Bapak. Itu menurut saya ya, dan tentunya
bukan menurut saya, tetapi saya mengambil dari firman Tuhan, yaitu puasa dalam arti puasa rohani untuk apa yang kita inginkan dalam dunia ini kita tanggalkan. Namun saya juga sadar bahwa kita dalam dunia ini pasti melakukan kesalahan dan dosa, termasuk saya. Tetapi kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita selalu minta tuntunan Roh Kudus, kita segera bertobat untuk segera dibentuk oleh Roh Kudus agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu jangan tinggalkan persekutuan. Apalagi masa sengsara prapaskah sampai Paskah ini kita semakin kuat iman, dan juga yang tadi saya jelaskan yaitu puasa dalam artian puasa rohani, menanggalkan keinginan kedagingan kita, itu yang penting. Contoh nih bagi ibu-ibu, contohnya ya yang suka gosip-gosip, ayo kita tahan puasa menggosip. Mari kita lebih baik kita berdoa daripada menggosip. Itu contoh kecil ya Pak. Ini juga mengingatkan saya sih Pak, sebenarnya bukan saya sok suci ya, tetapi juga apa yang saya sampaikan mengingatkan saya secara pribadi. Begitu juga dengan puasa juga untuk kesombongan rohani. Itu yang terpenting ya Pak, kesombongan rohani itu bahaya banget, seperti orang Farisi ya Pak ya. Itu Tuhan tidak menghendaki. Kita tetap rendah hati, kita menjadi pribadi seperti pribadi Kristus. Jadi betul-betul di dalam puasa ini, puasa rohani yang nomor 1, dan kemudian puasa jasmani. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Percuma kalau kita puasa jasmani, tidak makan minum, tetapi rohani kita tidak puasa. Dalam artian kita masih menghidupi kedagingan kita. Yaitu tadi ya, kepahitan hati, penyakit hati, gosip, kesombongan. Nah, itu yang kita harus puasa, betul-betul puasa, agar kita bisa mengerti, memaknai apa arti Tuhan Yesus di kayu salib, apa arti darahnya tercurah untuk kita semua. Seperti itu, kita betul-betul harus mengingat, merenungkan, bahkan membayangkan setiap saat, setiap detik Tuhan Yesus disalib itu seperti apa penderitaan Tuhan Yesus, di mana darahnya tercurah untuk kita, dagingnya yang tercabik untuk kita. Nah, itu kita harus betul-betul memaknai, harus kita renungkan di dalam masa sengsara ini. Betul-betul kita renungkan agar kita betul-betul menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus, untuk diberkati menjadi berkat. Amin. Amin. Aduh, luar biasa. Ibu Hana, terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama, Mbak. Salam untuk Bapak, untuk suami, untuk anak-anak. Salam untuk orang-orang yang ada di sekitar Ibu, yang mendukung pelayanan bersama-sama. Amin. Ya, betul. Ya, termasuk salam untuk Bapak Bishop Emeritus Sudire, ya, Bapak Pendeta Sudire, Wayan Sudire yang mendampingi Ibu. Pak. Ya, kita percaya Allah pakai Bapak Bishop Emeritus Sudire sebagai Bapak rohani, dan inilah buahnya. Ya, Bapak Bishop Emeritus Sudire yang juga mengikuti, inilah anak rohani yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akhiri program ini. Catatan bagi kita bahwa Allah menciptakan kita untuk satu hal. Apa itu? Untuk kita bersaksi tentang Kristus. Allah menciptakan kita selalu ada tujuan, dan tujuan pokok adalah menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ini karya Allah, dan mari kita hayati kesan dan pesan yang Tuhan bicarakan melalui Bu Hana kepada kita. Kami undur diri dari ruang ini. Tuhan memberkati kita memasuki masa sengsara Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.